Selamat pagi Bu Clara dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang late adulthood. Anggota kelompok kami terdiri dari Cecilia Pratnya Paramita, Emily Bunyamin, Gabriela Brigita Willeri, Joshua Joses Lorinto, dan yang terakhir Patricia Alexander. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang physical development in late adulthood, di mana bab ini terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama, longevity, yang kedua, course of physical development, dan yang ketiga ada health. Nah, longevity itu apa sih? Longevity itu artinya umur panjang atau lamanya seseorang dapat bertahan hidup. Dan ketika kita membahas longevity, ada dua konsep yang harus dibedakan, yaitu pertama, lifespan, atau bisa juga disebut sebagai batas maksimum usia yang secara biologis dapat dicapai oleh manusia. Di buku ini juga dijelaskan bahwa lifespan ini tetap sepanjang sejarah. Diperkirakan sekitar 120-125 tahun. Dan meskipun teknologi medis berkembang, batas biologis ini belum banyak berubah. Contohnya, seperti jika seseorang hidup sampai usia 110 tahun, berarti itu masih berada di dalam batas lifespan manusia. Tetapi jika seseorang hidup sampai 122 tahun, berarti orang itu hidup mendekati batas maksimum manusia. Lalu yang kedua adalah life expectancy. Life expectancy adalah jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani oleh rata-rata individu yang lahir pada tahun tertentu. Kemudian, ada juga perbedaan utama dari lifespan dan life expectancy ini. Lifespan merupakan batas maksimum usia manusia. Kemudian, life expectancy adalah rata-rata usia yang diperkirakan dicapai. Kemudian di lifespan itu rata-rata umurnya kurang lebih 120-125 tahun. Tetapi di life expectancy itu berbeda-beda antar negara dan generasi. Kemudian lifespan memiliki umur yang relatif sama. Tetapi kalau life expectancy, umur itu terus meningkat. Nah, mengapa harapan hidup itu bisa naik? Sejak tahun 1900 terjadi peningkatan harapan hidup sekitar 30 tahun. Penyebabnya adalah kemajuan kedokteran. Ada antibiotiknya, vaksin, terdapat operasi modern, dan pengobatan penyakit kronis. Yang kedua adalah nutrisi yang lebih baik, seperti ketersediaan makanan yang meningkat dan juga kekurangan gizi yang berkurang. Kemudian yang ketiga ada olahraga dan aktivitas fisik. Kesadaran hidup sehat meningkat dan juga penyakit degeneratif lebih dapat dicegah. Dan yang terakhir adalah perbaikan gaya hidup, seperti sanitasi lebih baik, air bersih tersedia, dan keselamatan kerja juga meningkat. Dan karena faktor-faktor tersebutlah semakin banyak orang yang mampu mencapai usia lanjut. Tetapi terdapat perbedaan harapan hidup antar negara. Life expectancy itu tidak sama di seluruh dunia. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, tingkat kemiskinan, nutrisi, kebersihan lingkungan, dan juga pendidikan di suatu negara. Dan pada penulisan buku ini, dikatakan bahwa Jepang memiliki harapan hidup tertinggi sekitar 82 tahun. Kok bisa Jepang menjadi salah satu contoh populasi dengan longevity yang luar biasa? Ternyata mereka memiliki karakteristik seperti pertama, makan makanan yang banyak sayur, sedikit lemak jenuh, dan kalori yang tidak berlebihan. Yang kedua, aktivitas fisik yang tetap aktif sepanjang hidup. Yang ketiga, ada dukungan sosial seperti ikatan kuat dan komunitas yang kuat. Yang terakhir, tingkat stres yang rendah karena memiliki hubungan sosial yang baik. Lalu, juga terdapat perbedaan harapan hidup berdasarkan jenis kelamin. Salah satu temuan paling konsisten dalam penelitian aging adalah wanita hidup lebih lama daripada pria. Wanita hidup sampai sekitar 80,7 tahun, sedangkan pria hidup hanya sekitar 75,4 tahun, yang memiliki selisih sekitar 5-6 tahun. Kok wanita bisa hidup lebih lama sih? Ada dua faktor. Itu yang pertama ada faktor sosial, dan yang kedua ada faktor biologis. Yang pertama faktor sosial,
Pria itu cenderung lebih sering merokok, mengonsumsi alkohol berlebihan, mengambil resiko, mengalami kecelakaan kerja, dan juga mengalami penyakit jantung akibat gaya hidupnya. Akibatnya, angka kematian pria ini lebih tinggi daripada wanita. Yang kedua, ada faktor biologis, di mana wanita ini memiliki hormon estrogen yang membantu melindungi diri dari arteriosklerosis dan juga penyakit kardiovaskular. Lalu ada juga kromosom X tambahan di wanita. Seperti yang kita tahu, wanita terdiri dari kromosom XX dan pria terdiri dari kromosom XY. Nah, kromosom X tambahan ini diduga memberi keuntungan dalam sistem imun sehingga wanita lebih tahan terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang centenarians versus supercentenarians. Centenarians adalah individu yang berusia lebih besar atau sama dengan 100 tahun. Jumlah mereka ini meningkat dengan sangat cepat. Pada tahun 1980, sekitar 15.000 centenarian di Amerika Serikat. Lalu di tahun 2008 ada sekitar 55.000 centenarians dan diprediksi juga akan ada lebih dari 800 centenarians pada tahun 2050. Sekarang orang-orang tuh banyak berpikir bahwa the older you get, the sicker you get. Namun, para peneliti menemukan bahwa itu tidak benar untuk beberapa orang yang berusia 100 tahun. Satu studi terhadap 93 orang berusia 100 tahun menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa keterbatasan fisik, mereka memiliki tingkat penyakit terkait usia yang rendah dan kebanyakan memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian ada supercentenarians. Supercentenarian adalah individu yang berusia lebih dari atau sama dengan 110 tahun. Jumlahnya ini sangat sedikit, sekitar 75-100 orang di Amerika Serikat dan 300-450 orang di dunia. Apa sih yang membuat seseorang bisa menjadi centenarian? Nah, ada beberapa faktor yang bisa membuat orang menjadi centenarian, yaitu yang pertama ada faktor genetik. Para peneliti menemukan bahwa banyak centenarian memiliki anggota keluarga yang juga hidup hingga usia sangat tua. Hal ini menunjukkan adanya longevity genes, yaitu gen-gen yang membantu seseorang untuk memiliki sistem imun yang lebih baik, dapat memperbaiki kerusakan sel dengan lebih efektif, terlindungi dari penyakit kronis tertentu, dan juga memperlambat proses penuaan. Yang kedua adalah faktor kesehatan, di mana berat badan ideal, diet sehat, tidak merokok, aktivitas fisik yang teratur, itu dapat membuat orang hidup lebih lama. Kemudian ada faktor pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi sering berkaitan dengan pemilihan gaya hidup yang lebih sehat dan akses kesehatan yang lebih baik. Kemudian ada faktor kepribadian, di mana karakteristik yang sering ditemukan pada centenarian adalah ada optimis, tangguh, dan juga fleksibel. Kemudian faktor yang terakhir adalah kemampuan mengatasi stres. Penelitian New England Centenarian Study menemukan bahwa banyak centenarian mengalami kemiskinan ekstrim, perang, kehilangan anggota keluarga, pengalaman hidup berat, tetapi mereka mampu untuk menghadapi stres tersebut secara efektif. Lalu saya akan menjelaskan tentang young old, old old, dan oldest old yang merupakan pengelompokan lansia dari rentang usia. Yang pertama yaitu young old, memiliki rentang usia sekitar 65-74 tahun dan memiliki karakteristik relatif sehat, mandiri, dan masih aktif. Kemudian yang kedua yaitu old old dengan rentang usia 75 tahun ke atas yang memiliki karakteristik dengan muncul lebih banyak masalah kesehatan dan penurunan fungsi fisik yang lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu oldest old yang memiliki rentang usia sekitar 85 tahun ke atas. Oldest old itu didominasi oleh perempuan yang sebagian besar telah menjanda dan tinggal di sendiri atau di panti jompo. Mereka memiliki karakteristik bertumbuh paling cepat serta memiliki resiko terbesar terhadap penyakit kronis, disabilitas, dan ketergantungan. Namun, kelompok ini sangat beragam atau heterogen, sehingga tidak semua mengalami penurunan fungsi yang berat. Hasil New England Centenarian
studi menunjukkan bahwa sebagian centenarian masih mampu hidup mandiri atau bersama keluarga, meskipun sekitar setengahnya tinggal di panti jompo. Selain itu, meskipun sebagian oldest old mengalami kegangguan kognitif atau keterbatasan aktivitas, lebih dari 3/4 tetap tinggal di komunitas. Banyak yang menilai kesehatannya baik, dan sebagian masih aktif serta mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa banyak oldest old dapat mengalami successful aging, meskipun kelompok ini sering kurang mendapat perhatian dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang functional age versus chronological age. Chronological age adalah usia yang berdasarkan tahun hidup. Namun, kalau functional age itu adalah kemampuan biologis dan psikologis aktual seseorang. Contohnya, ada orang yang berusia 85 tahun, tetapi dia lebih sehat daripada orang yang berusia 65 tahun. Nah, kebanyakan ahli juga lebih menyukai konsep functional age, karena usia kronologis tidak selalu mencerminkan kondisi seseorang yang sebenarnya. Kemudian saya akan membahas tentang teori-teori biologis penuaan, di mana terdapat 5 teori utama yang menjelaskan mengapa manusia bisa menua. Yang pertama, ada evolutionary theory. Seleksi alam belum menghilangkan banyak kondisi berbahaya dan karakteristik non-adaptif pada orang yang lebih tua. Oleh karena itu, manfaat yang diberikan oleh teori evolusi menurun seiring bertambahnya usia, karena seleksi alam terkait dengan kecocokan reproduksi. Yang kedua, ada cellular clock theory yang dikemukakan oleh Leonard Hayflick. Teori ini menyatakan bahwa sel memiliki batas jumlah pembelahan, yaitu sekitar 75-80 kali pembelahan. Setiap kali sel membelah, telomere memendek. Ketika telomere terlalu pendek, maka setelah itu sel kehilangan kemampuan untuk membelah dan mengalami penuaan. Yang ketiga, ada free radical theory. Teori ini menyatakan bahwa orang menua karena di dalam sel mereka metabolisme normal menghasilkan oksigen tidak stabil yang dikenal sebagai free radical. Molekul ini memantul di dalam sel dan merusak DNA serta struktur sel lainnya. Kemudian ada mitochondrial theory, di mana penuaan ini disebabkan oleh kerusakan mitokondria, badan seluler kecil yang menyuplai energi untuk fungsi pertumbuhan dan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada teori hormonal stress. Penuaan tentunya berkaitan dengan perubahan sistem hormon yang mengatur respons terhadap stres. Ketika usia bertambah, maka hormon stres cenderung tetap tinggi dalam waktu yang lebih lama. Akibatnya, risiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, bahkan kanker meningkat. Dikatakan juga bahwa penuaan menyebabkan penurunan fungsi sistem imun dan tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Nah, sekarang kita udah masuk ke subbab kedua, yaitu course of physical development. Nah, yang pertama itu ada the aging brain. Terjadi penyesuaian ukuran dan berat otak. Berat otak dapat berkurang sekitar 5-10% antara usia 20 hingga 90 tahun. Selain berat, volume otak juga mengalami penurunan. Penyusutan ini terjadi karena perubahan pada struktur otak seperti berkurangnya dendrit, kerusakan mielin, dan perubahan jaringan saraf lainnya. Lalu, ada kompensasi fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa lansia sering menggunakan kedua belahan otak ketika menyelesaikan tugas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa otak mampu beradaptasi terhadap penuaan. Lalu yang ketiga, ada perlambatan sistem saraf. Kecepatan transmisi impuls saraf menurun sehingga refleks tubuh dan koordinasi gerakan menjadi lebih lambat. Dampaknya adalah respons terhadap rangsangan menjadi lebih lambat, kecepatan berpikir berkurang, koordinasi gerakan menurun, dan refleks tidak secepat sebelumnya. Lalu terjadi juga perubahan pada prefrontal cortex. Bagian otak yang paling banyak mengalami penyusutan adalah prefrontal cortex. Area ini memiliki peran penting dalam fungsi kognitif tingkat tinggi, seperti pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian perilaku,
dan pemecahan masalah, serta memori kerja atau working memory. Karena perubahan pada area ini, lansia sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses informasi dan menyelesaikan tugas yang kompleks. Lalu ada neurogenesis dan adaptasi otak. Walaupun mengalami penurunan, otak lansia tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan berkembang. Dijelaskan bahwa pembentukan neuron baru yang disebut juga neurogenesis masih dapat terjadi, terutama pada hipokampus yang berhubungan dengan memori. Faktor yang dapat membantu mempertahankan fungsi otak ada aktivitas fisik, lingkungan yang kaya stimulasi, aktivitas intelektual, dan tantangan kognitif yang berkelanjutan. Lalu ada juga penurunan neurotransmitter. Beberapa neurotransmitter penting mengalami penurunan jumlah selama proses penuaan, yaitu seperti asetilkolin berperan dalam memori dan pembelajaran. Penurunannya berkaitan dengan penurunan kemampuan mengingat. Lalu ada dopamine berperan dalam pengendalian gerakan, dan penurunannya dapat menyebabkan gerakan menjadi lebih lambat dan kurang terkoordinasi. Lalu yang terakhir ada GABA, membantu komunikasi antar neuron berjalan lebih efisien. Dan penurunannya ini menyebabkan pemrosesan informasi menjadi kurang optimal. Selanjutnya, kita masuk ke the immune system, sistem kekebalan tubuh yang mengalami penurunan fungsi. Penuaan menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi kurang efektif dalam melawan penyakit. Akibatnya, lansia lebih rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit dibandingkan kelompok yang masih lebih muda. Dampak penurunan dari sistem imun ini adalah risiko infeksi yang meningkat, penyembuhan luka yang lebih lambat, pemulihan dari penyakit membutuhkan waktu lebih lama, dan tubuh lebih sulit untuk melawan penyakit tertentu. Lalu, faktor yang dapat memperburuk penurunan imun ini ada beberapa, yaitu seperti stres kronis yang dapat mempercepat proses penurunan fungsi imun dan menurunkan kemampuan tubuh untuk menghadapi penyakit. Lalu ada malnutrisi, terutama kekurangan protein yang mengurangi jumlah sel T yang berperan melawan infeksi. Lalu, upaya untuk mempertahankan sistem imun itu ada beberapa, yaitu seperti olahraga secara teratur, nutrisi yang baik, menjaga kesehatan secara umum, dan vaksinasi untuk mencegah penyakit tertentu. Kemudian, bagian selanjutnya adalah physical appearance and movement, atau disebut juga penampilan fisik dan gerakan. Yang pertama adalah perubahan pada kulit, yang merupakan perubahan fisik yang paling mudah diamati pada lansia. Perubahan yang umum itu ada munculnya keriput, bintik-bintik penuaan, kulit yang menjadi lebih tipis, dan elastisitas kulit berkurang. Perubahan ini terjadi karena menurunnya kemampuan regenerasi jaringan dan berkurangnya elastisitas kulit. Yang kedua, penurunan tinggi badan. Lansia umumnya mengalami penurunan tinggi badan. Penyebab utamanya adalah berkurangnya massa tulang belakang dan kompresi pada ruas-ruas vertebrae. Penurunan ini biasanya berlangsung secara bertahap selama masa dewasa akhir atau late adulthood. Yang ketiga, perubahan komposisi tubuh. Komposisi tubuh mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti massa otot menurun, massa tulang yang menurun, dan lemak tubuh yang meningkat. Akibatnya, kekuatan fisik menjadi berkurang, tubuh tampak kurang kencang, dan risiko kelemahan fisik meningkat. Lalu, ada juga perlambatan gerakan. Perubahan pada otot, tulang, dan sistem saraf menyebabkan gerakan tubuh menjadi lebih lambat. Dampaknya ini meliputi kecepatan berjalan menurun, koordinasi gerakan berkurang, keseimbangan tubuh menurun, dan risiko jatuh meningkat. Perubahan ini menjadi salah satu alasan mengapa cedera akibat jatuh sering terjadi pada lansia. Kemudian lanjut lagi ke bagian sensory development atau perkembangan sensorik. Yang pertama, pada penglihatan. Terjadi penurunan ketajaman penglihatan.
Kemampuan melihat dengan jelas mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Perubahan umum yang terjadi pada penurunan ini adalah ketajaman visual yang menurun, penglihatan perifer menyempit, sensitivitas terhadap cahaya meningkat, dan kesulitan melihat dalam kondisi cahaya redup. Yang kedua, terdapat penurunan kemampuan membedakan warna. Lensa mata menjadi lebih kekuningan seiring bertambahnya usia. Akibatnya, menjadi sulit untuk membedakan warna tertentu, terutama warna biru, hijau, dan ungu. Lalu terjadi juga penurunan persepsi kedalaman atau depth perception. Lansia mengalami kesulitan untuk memperkirakan jarak dan kedalaman objek. Dampaknya, menjadi lebih mudah tersandung, kesulitan menaiki tangga, dan risiko kecelakaan akan meningkat. Lalu ada gangguan mata yang umum, yaitu seperti katarak, lensa mata menjadi keruh dan penglihatan menjadi kabur. Lalu ada glaukoma, yaitu kerusakan saraf optik akibat peningkatan tekanan mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Lalu yang terakhir ada degenerasi makula, di mana terjadi kerusakan pada bagian retina yang penting untuk melihat detail, menjadi salah satu penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Kemudian, bagian pendengaran atau hearing. Terjadi penurunan kemampuan mendengar. Kemampuan pendengaran ini menurun secara bertahap selama proses penuaan. Kesulitan yang sering dialami adalah mendengar suara bernada tinggi, memahami percakapan dalam suasana ramai, dan mengikuti percakapan kelompok. Kemudian, untuk membantu mengatasi gangguan pendengaran dapat digunakan hearing aid, alat bantu dengar, atau cochlear implant pada kondisi tertentu. Selanjutnya, pada bagian penciuman dan pengecapan. Terjadi penurunan fungsi penciuman. Kemampuan mencium aroma berkurang pada usia lanjut. Dampaknya adalah sulit mendeteksi bau asap atau gas dan menurunnya sensitivitas terhadap lingkungan. Kemudian terjadi juga penurunan pada fungsi pengecapan. Kemampuan mengecap rasa juga menurun. Akibatnya makanan terasa kurang menarik, nafsu makan dapat berkurang, dan kepuasan saat makan menurun. Kemudian selanjutnya pada bagian sentuhan dan nyeri. Terjadi penurunan sensitivitas sentuhan. Sensitivitas terhadap sentuhan mengalami penurunan meskipun biasanya tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian jadinya terjadi perubahan persepsi pada nyeri. Lansia seringkali menjadi kurang sensitif terhadap rasa sakit. Ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya menjadi lebih mampu mentoleransi rasa sakit, tetapi kekurangannya adalah ketika terjadi cedera atau penyakit yang dapat terlambat disadari. Kemudian kita lanjut ke bagian circulatory system and lungs. Terjadi perubahan pada sistem kardiovaskular, yang dimana sistem peredaran darah mengalami berbagai perubahan selama masa dewasa akhir atau late adulthood. Masalah yang sering muncul itu seperti hipertensi, penyakit jantung, dan juga stroke. Salah satu penyebabnya adalah pembuluh darah yang menjadi kurang elastis sehingga tekanan darah cenderung meningkat. Adanya resiko hipertensi ini menjadi masalah kesehatan yang penting karena dapat meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan juga kerusakan ginjal. Karena itu, tekanan darah perlu dipantau secara rutin pada usia lanjut. Kemudian terjadi penurunan fungsi paru-paru. Paru-paru mengalami penurunan kapasitas dan efisiensi dalam pertukaran oksigen. Akibatnya, lansia menjadi mudah lelah saat beraktivitas, daya tahan fisik menurun, dan kemampuan melakukan aktivitas berat berkurang. Ada juga upaya untuk mempertahankan fungsi paru-paru. Beberapa latihan fisik dapat membantu mempertahankan fungsi paru-paru, termasuk latihan yang memperkuat otot pernapasan dan diafragma. Kemudian, bagian sexuality or seksualitas. Terjadi perubahan fungsi seksual. Penuaan ini menyebabkan perubahan fisiologis yang memengaruhi fungsi seksual. Perubahan ini umumnya lebih besar terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan.
Faktor yang mempengaruhi dari perubahan fungsi seksual pada lansia adalah perubahan hormonal, kondisi kesehatan, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Seksualitas ini tetap penting pada masa dewasa akhir atau late adulthood. Tidak ada batas usia biologis yang secara otomatis mengakhiri kehidupan seksual seseorang. Banyak lansia tetap memiliki kebutuhan akan keintiman dan hubungan seksual sebagai bagian dari kesejahteraan emosional dan kualitas hidup mereka. Nah, sekarang kita udah masuk ke subbab yang terakhir, yaitu health. Di mana pada masa late adulthood, kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena resiko penyakit dan keterbatasan fisik meningkat seiring bertambahnya usia. Dijelaskan bahwa sebagian besar lansia hidup dengan setidaknya satu penyakit kronis, dan banyak diantaranya harus mengelola lebih dari satu kondisi kesehatan secara bersamaan. Namun, kondisi kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh gaya hidup, hubungan sosial, dan juga status ekonomi. Kita lanjut ke health problems atau masalah kesehatan, di mana terjadi peningkatan penyakit kronis. Penyakit kronis merupakan masalah kesehatan yang paling umum pada masa late adulthood. Penyakit kronis adalah penyakit yang berkembang secara perlahan, berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan seringkali memerlukan perawatan berkelanjutan. Sekitar 84% individu usia 65 tahun ke atas memiliki setidaknya satu penyakit kronis, dan sekitar 62% memiliki 2 atau lebih penyakit kronis secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lansia harus hidup dengan kondisi kesehatan yang memerlukan pengelolaan jangka panjang. Adanya penyakit artritis atau disebut juga dengan radang sendi. Artritis merupakan penyakit kronis yang paling sering ditemukan pada lansia. Dampak artritis meliputi nyeri sendi, kekakuan pada persendian, kesulitan bergerak, dan penurunan mobilitas. Karena memengaruhi kemampuan bergerak, artritis dapat mengurangi kemandirian dan kualitas hidup lansia. Kemudian ada hipertensi atau hypertension, yang merupakan salah satu gangguan kesehatan yang paling umum setelah artritis. Hipertensi ini berbahaya karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Seringkali hipertensi tidak menimbulkan gejala yang jelas sehingga harus dipantau secara rutin. Lalu ada perbedaan kesehatan berdasarkan gender. Terdapat beberapa perbedaan kondisi kesehatan antara laki-laki dan perempuan pada masa late adulthood, di mana perempuan lebih sering mengalami artritis, hipertensi, dan gangguan penglihatan, tetapi laki-laki lebih sering mengalami gangguan pendengaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengalaman penuaan dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita masuk ke bagian dampak penyakit terhadap kehidupan lansia. Yang pertama, pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari. Meskipun banyak lansia memiliki penyakit kronis, tidak semua penyakit menyebabkan ketidakmampuan yang berat. Namun, beberapa kondisi kesehatan dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja, beraktivitas, atau hidup mandiri. Penyakit yang paling sering membatasi kemampuan kerja antara lain adalah penyakit jantung, diabetes, asma, dan artritis. Semakin berat kondisi penyakit yang dialami, maka semakin besar pula dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Kemudian, pengaruhnya terhadap kemandirian. Masalah kesehatan yang berlangsung lama dapat mengurangi kemampuan lansia untuk merawat diri sendiri, melakukan pekerjaan rumah tangga, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, kesehatan fisik sangat berkaitan dengan kualitas hidup pada masa late adulthood. Kemudian ada pengaruh faktor sosial terhadap kesehatan. Pertama, hubungan sosial dan kesehatan. Kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi biologis, tetapi juga oleh hubungan sosial yang dimiliki. Dijelaskan bahwa konflik yang berkepanjangan dalam hubungan keluarga atau hubungan sosial dapat mempercepat penurunan kesehatan, terutama pada individu yang telah memiliki penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.
Hubungan sosial yang positif dapat membantu lansia menghadapi stres dan mempertahankan kondisi kesehatan yang lebih baik. Kemudian ada status ekonomi dan kesehatan. Status ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi kesehatan pada masa dewasa akhir atau late adulthood. Lansia dengan kondisi ekonomi rendah cenderung mengalami lebih banyak masalah kesehatan, keterbatasan aktivitas akibat penyakit kronis, kesulitan mengakses layanan kesehatan, dan juga kesulitan memperoleh nutrisi yang memadai. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang lebih baik seringkali memungkinkan akses yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan dan perawatan yang dibutuhkan. Kemudian, terdapat penyebab kematian pada lansia. Yang pertama, ada kanker. Pada kelompok usia 65-74 tahun, kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama. Beberapa jenis kanker yang banyak ditemukan pada usia lanjut antara lain adalah kanker paru-paru, kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker payudara. Resiko kanker bisa meningkat karena akumulasi kerusakan sel yang terjadi selama proses penuaan. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian yang sangat penting pada masa late adulthood. Penyakit yang termasuk dalam kelompok ini itu adalah penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke. Pada kelompok usia yang lebih tua, yaitu seperti 75 tahun ke atas, penyakit kardiovaskular kembali menjadi penyebab kematian yang paling dominan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian substance use and abuse, atau disebut juga penggunaan dan penyalahgunaan zat. Yaitu yang pertama ada penggunaan alkohol. Meskipun sering dikaitkan dengan kelompok usia muda, penggunaan alkohol juga dapat menjadi masalah pada lansia. Beberapa alasan lansia mengonsumsi alkohol yaitu seperti mengatasi kesepian, mengurangi stres, menghadapi kehilangan pasangan, dan untuk mengurangi rasa sakit. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko kecelakaan atau jatuh. Kemudian, terdapat penyalahgunaan obat resep. Lansia merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan obat-obatan karena berbagai masalah kesehatan yang mereka alami. Tetapi resiko yang dapat muncul itu ada kesalahan dosis, ketergantungan obat, interaksi antar obat, dan efek samping yang lebih berat. Karena fungsi hati dan ginjal menurun seiring usia, tubuh lansia memproses obat lebih lambat dibandingkan orang dewasa yang lebih muda. Lalu, bagian selanjutnya adalah exercise atau olahraga. Aktivitas fisik ini di usia lansia penting karena ditekankan bahwa olahraga merupakan salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan kesehatan pada masa late adulthood. Lansia yang aktif secara fisik cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang aktif. Yang kedua adalah manfaat olahraga bagi kesehatan fisik, yaitu olahraga membantu menurunkan risiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, osteoporosis, dan kanker payudara. Selain itu, olahraga juga membantu mengelola penyakit yang sudah ada sehingga kondisi kesehatan menjadi lebih stabil. Kemudian ada manfaat olahraga bagi tubuh. Olahraga memberikan berbagai manfaat biologis, antara lain meningkatkan massa otot, mempertahankan kepadatan tulang, mengurangi kelemahan fisik, frailty, dan memperbaiki fungsi sistem imun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu juga ada manfaat olahraga bagi otak dan mental. Selain manfaat fisik, olahraga juga memiliki manfaat psikologis dan kognitif, seperti mengurangi risiko depresi, membantu mengatasi depresi, meningkatkan fungsi kognitif, memperbaiki kemampuan memproses informasi, dan juga membantu menjaga kesehatan otak. Nah, pada usia lansia itu tidak pernah terlambat untuk memulai. Ditegaskan juga bahwa manfaat olahraga tetap dapat diperoleh meskipun seseorang baru mulai berolahraga pada usia lanjut. Oleh karena itu, aktivitas fisik tetap dianjurkan pada setiap tahap kehidupan.
Kemudian kita lanjut lagi ke bagian nutrition and weight, atau disebut juga nutrisi dan berat badan. Nutrisi yang baik itu sangat penting untuk lansia. Nutrisi ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan pada masa dewasa akhir atau late adulthood. Lansia lebih rentan mengalami kekurangan zat gizi karena berbagai perubahan fisik dan kesehatan yang terjadi selama proses penuaan. Faktor yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yaitu nafsu makan yang menurun, penurunan kemampuan mengecap makanan, masalah gigi, dan penyakit kronis. Nah, dampak dari kekurangan nutrisi ini menyebabkan penurunan energi, melemahnya sistem imun, meningkatnya resiko penyakit, dan menurunnya kualitas hidup. Karena itu, pola makan yang seimbang menjadi sangat penting bagi lansia. Lalu ada pembatasan kalori atau calorie restriction. Pembatasan kalori ini itu dapat memperlambat proses penuaan, meningkatkan kesehatan, memperpanjang usia. Tapi topik ini masih menjadi area penelitian yang terus berkembang. Lalu ada health treatment atau perawatan kesehatan. Tujuan perawatan kesehatan pada lansia tidak hanya bertujuan untuk memperpanjang usia, tetapi juga mempertahankan kualitas hidup dan kemampuan fungsional individu. Fokus utama perawatan meliputi menjaga kesehatan fisik, mempertahankan kemandirian, mengurangi dampak penyakit kronis, dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian, pencegahan pada lansia itu sangat penting. Bentuk pencegahan ini bisa meliputi olahraga yang teratur, pola makan sehat, pemeriksaan kesehatan yang rutin, dan pengelolaan penyakit kronis secara tepat. Dengan pencegahan yang baik, banyak masalah kesehatan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Berikutnya, kita akan membahas perkembangan kognitif. Pertama, perkembangan kognitif itu bersifat multidireksional dan multidimensional. Meskipun beberapa dimensi kognisi mungkin menurun seiring bertambahnya usia, dimensi lainnya mungkin tetap stabil atau bahkan meningkat. Kognisi mempunyai dua aspek, yaitu cognitive mechanics yang termasuk hardware, pikiran, dan terdiri dari kecepatan dan akurasi proses yang terlibat dalam masukan sensorik, perhatian, memori visual dan motorik, diskriminasi, perbandingan, dan kategorisasi. Yang kedua adalah cognitive pragmatics, yang termasuk program software dalam pikiran dan berbasis budaya. Contohnya adalah membaca, menulis, dan edukasi. Cognitive mechanics menurun dengan usia, sedangkan cognitive pragmatics tidak. Perbedaan ini mirip dengan konsep fluid intelligence dan crystallized intelligence. Jika kita bisa lihat dari graf tersebut, garis biru yaitu cognitive pragmatics mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan dan bersifat stabil pada usia dewasa. Sedangkan cognitive mechanics mengalami penurunan drastis dengan berjalannya usia. Berikutnya adalah information processing. Kecepatan pemrosesan informasi menurun seiring bertambahnya usia pada late adulthood, tetapi pengetahuan yang terakumulasi dapat mengkompensasi atas kecepatan pemrosesan informasi yang lebih lambat pada orang dewasa lansia. Mengapa kecepatan pemrosesan informasi menurun? Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh penurunan fungsi otak dan sistem saraf pusat. Kesehatan dan olahraga dapat mempengaruhi seberapa besar penurunan yang terjadi. Dengan orang yang lebih sehat dan sering berolahraga, mengalami penurunan yang lebih lambat. Berikutnya adalah attention. Atensi ada 3 aspek. Yang pertama adalah selective attention, yang berfokus pada aspek pengalaman tertentu yang relevan, sambil mengabaikan aspek lainnya. Pada umumnya, orang dewasa lebih tua kurang mampu dalam perhatian selektif dibandingkan orang dewasa yang lebih muda. Berikutnya adalah divided attention, yaitu berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas secara bersamaan. Ketika kedua aktivitas yang bersaing mudah, perbedaan usia itu minimal. Namun, semakin sulit aktivitas yang bersaing, orang dewasa lebih tua cenderung berkinerja lebih buruk daripada orang dewasa yang lebih muda. Terakhir adalah sustained attention, yaitu atensi yang terfokus dan berkelanjutan dengan suatu objek
tugas, peristiwa, atau aspek lain dari lingkungan sekitar. Pada tes sederhana, tidak ada perbedaan antara dewasa muda dan dewasa tua. Tapi pada tugas yang kompleks, kinerja orang dewasa yang lebih tua menurun. Berikut adalah memori. Terdapat 8 dimensi utama memori dan penuaan yang telah dipelajari. Pertama adalah episodik memory. Memori episodik adalah kemampuan menyimpan informasi tentang di mana dan kapan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan terjadi. Orang dewasa yang lebih muda memiliki daya ingat episodik yang lebih baik daripada orang dewasa yang lebih tua. Orang dewasa yang lebih tua memikir mereka dapat mengingat peristiwa lama lebih baik daripada peristiwa baru. Tetapi peneliti menemukan bahwa semakin lama pengalaman tersebut, semakin kurang akurat ingatannya. Kedua adalah semantic memory. Memori semantik adalah pengetahuan seseorang tentang dunia dan terlepas dari waktu pendapatan pengetahuan tersebut. Masalah ingatan yang umum terjadi pada orang lansia adalah fenomena tip of the tongue atau disingkat TOT, di mana individu tidak dapat mengingat informasi yang sudah mereka kenal, tetapi memiliki perasaan bahwa mereka seharusnya dapat mengingatnya. Ketiga adalah cognitive resources. Terdapat dua mekanisme sumber daya kognitif yang penting. Yang pertama adalah working memory dan kecepatan persepsi. Working memory menurun seiring bertambahnya usia, yang terkait dengan meningkatnya gangguan konsentrasi. Dan kecepatan persepsi itu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas persepsi motorik sederhana dan mengalami penurunan drastis dengan usia. Keempat adalah explicit dan implicit memory. Memori eksplisit atau juga disebut memori deklaratif adalah memori tentang fakta dan pengalaman yang secara sadar diketahui dan dapat diungkapkan oleh individu. Memori implisit adalah memori tanpa ingatan sadar, seperti mengemudi mobil. Memori implisit cenderung kurang terpengaruh secara negatif oleh penuaan dibanding memori eksplisit. Kelima adalah source memory, yaitu kemampuan untuk mengingat di mana seseorang mempelajari sesuatu. Kegagalan mengingat sumber informasi meningkat seiring bertambahnya usia. Contoh kegagalan tersebut adalah mengungkap fakta kepada orang yang membuat fakta tersebut. Berikutnya adalah prospective memory, yaitu kemampuan untuk mengingat melakukan sesuatu di masa depan. Defisit terkait usia lebih sering terjadi pada memori prospektif berbasis waktu daripada berbasis peristiwa. Prospektif memori berbasis waktu contohnya untuk memakan obat pada jam tertentu. Dan prospektif memori berbasis peristiwa contohnya adalah mengingat untuk rekomendasi buku saat melihat teman. Berikutnya adalah beliefs, expectations, and feelings, yaitu harapan positif atau negatif orang lansia tentang kemampuan memori mereka berkaitan dengan kinerja memori mereka yang sebenarnya. Artinya, jika orang lansia mempunyai harapan positif dan mempunyai keyakinan atas memorinya, kinerja memorinya akan lebih bagus daripada orang yang selalu meragukan memorinya. Yang terakhir adalah non-cognitive factors, yaitu kesehatan, pendidikan, dan status sosial ekonomi, yang dapat mempengaruhi kinerja memori orang dewasa lanjut usia. Orang yang sehat, berpendidikan, dan mempunyai status sosial ekonomi tinggi, mempunyai kinerja memori yang lebih bagus daripada orang yang tidak memiliki kualitas tersebut. Sekarang kita akan membahas decision making. Banyak orang lanjut usia mempertahankan kemampuan pengambilan keputusan dengan cukup baik, meskipun mengalami penurunan daya ingat. Orang lanjut usia khususnya berkinerja baik pada pengambilan keputusan yang tidak dibatasi oleh tekanan waktu dan ketika keputusan tersebut bermakna bagi mereka. Berikut adalah wisdom. Wisdom adalah pengetahuan tentang aspek-aspek praktis kehidupan yang memungkinkan penilaian yang sangat baik tentang hal-hal yang penting. Sebuah studi terbaru tentang wisdom mengungkapkan bahwa orang dewasa yang lebih tua terlibat dalam penalaran tingkat tinggi tentang konflik sosial dibandingkan orang dewasa muda atau middle aged. Beberapa hal yang perlu diingat adalah tingkat wisdom yang tinggi jarang ditemukan. Dan rentang waktu akhir masa remaja dan awal dewasa adalah usia utama munculnya wisdom. Dan perkembangan wisdom
setelah usia tersebut jarang ditemukan. Faktor-faktor selain usia sangat penting untuk pengembangan wisdom, seperti pengalaman hidup dan memiliki mentor. Terakhir adalah kepribadian merupakan prediktor wisdom yang baik dibandingkan faktor kognitif. Faktor kepribadian contohnya adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kreativitas, dan generativitas. Berikutnya kita akan membahas bagaimana pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan terkait dengan fungsi kognitif pada orang lansia. Pertama adalah pendidikan. Pengalaman pendidikan berkorelasi positif dengan skor tes kecerdasan dan tugas pemrosesan informasi, seperti memori. Orang dewasa yang lebih tua mungkin mencari pendidikan karena berbagai alasan, seperti memahami sifat penuaan mereka, atau bagaimana beradaptasi dengan masyarakat di usia lanjut. Berikutnya adalah pekerjaan. Masyarakat modern menuntut lebih banyak pekerjaan yang berorientasi pada pengolahan informasi. Generasi yang lebih tua cenderung menjadi pekerja manual. Penekanan pada pengolahan informasi yang kompleks kemungkinan besar meningkatkan kemampuan intelektual individu, terutama pada generasi yang lebih muda. Terakhir adalah kesehatan. Orang lansia cenderung lebih sehat dengan pergerakan generasi karena adanya pengobatan yang lebih baik. Gaya hidup dan olahraga berkaitan dengan peningkatan fungsi kognitif pada orang dewasa lanjut usia. Kesehatan mental orang lansia juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif mereka, dengan depresi dan kecemasan berkontribusi kepada penurunan kognitif. Konsep use it or lose it menyatakan bahwa perubahan pola aktivitas dapat menyebabkan tidak digunakannya kemampuan kognitif, dan selanjutnya menyebabkan penurunan kemampuan tersebut. Jadinya, jika kita tidak menggunakan kemampuan kognitif kita secara sepenuhnya, kemampuan kognitif tersebut cenderung degenerasi dengan lebih cepat. Kita dapat menangani degenerasi kognitif tersebut dengan pelatihan. Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan melambatkan degenerasi. Namun, penurunan plastisitas pada usia lanjut, terutama pada kelompok usia tertua, yaitu 85 tahun ke atas. Aktivitas yang berkontribusi untuk kemampuan kognitif adalah membaca buku, melakukan teka-teki silang, mendatangi konser, dan lain-lain. Terakhir adalah cognitive neuroscience. Ilmu cognitive neuroscience mempelajari hubungan antara otak dan fungsi kognitif dengan mengandalkan teknik pencitraan otak seperti fMRI, PET, dan DTI. Ilmu ini mengungkap beberapa hubungan penting antara penuaan otak dan kognisi. Pertama adalah saraf di korteks prefrontal mengalami penurunan dan menyebabkan performa yang lebih buruk pada penalaran, working memory, dan memori episodik. Orang lansia mengimbangi penurunan fungsi akibat penuaan dengan menggunakan kedua belahan otak. Berikutnya, penurunan fungsi hipokampus lebih ringan dibandingkan penurunan fungsi lobus frontal. Orang lansia yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik menunjukkan peningkatan volume di lobus frontal dan temporal otak. Terakhir adalah orang dewasa muda memiliki konektivitas antar wilayah otak yang lebih baik dibandingkan orang dewasa yang lebih tua. Berikutnya adalah language development. Secara umum, sebagian besar kemampuan berbahasa tidak banyak menurun di kalangan orang dewasa yang lebih tua jika mereka sehat. Namun, beberapa penurunan kemampuan berbahasa mungkin muncul, seperti kesulitan mengingat kata-kata untuk digunakan dalam percakapan, yang terkait dengan konsep tip of the tongue, dan juga kesulitan mengikuti ucapan yang cepat. Ucapan orang lansia biasanya bervolume rendah, lebih lambat, artikulasinya kurang cepat, dan kurang lancar, seperti lebih banyak jeda, terlalu banyak kata pengisi, pengulangan, dan koreksi. Materi selanjutnya ialah dunia kerja dan masa pensiun pada lansia. Di sini kita akan membedah bagaimana dinamika produktivitas mereka di usia senja, serta apa saja faktor psikologis di balik keputusan mereka untuk tetap bertahan atau justru menyudahi karirnya. Mari kita mulai dengan melihat fakta di lapangan terlebih dahulu. Jika kita meninjau tren historis pekerja lansia, khususnya di Amerika Serikat, sekitar 80% orang berusia 40 hingga 59 tahun masih aktif bekerja. Namun yang menarik,
jumlah pria usia 65 tahun ke atas yang bekerja full-time di awal abad ke-21 justru mengalami penurunan, yaitu sekitar 70% hingga 75%, lebih rendah jika dibandingkan dengan awal abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sistemik, seperti adanya regulasi hukum yang lebih ketat, berkembangnya sistem pensiun, serta adanya jaminan sosial formal yang menjamin hari tua mereka. Meskipun demikian, di era modern ini membawa fenomena baru yang disebut dengan pensiun sebagian. Jadi, lansia zaman sekarang jarang sekali langsung berhenti total dari pekerjaannya secara mendadak. Mereka cenderung mengambil jalur transisi dengan beralih ke kerja paruh waktu dengan upah yang lebih rendah. Selain itu, ada juga tren wirausaha. Banyak lansia yang punya usaha sendiri justru memiliki peluang bertahan kerja jauh lebih lama sampai usia lanjut dibandingkan dengan mereka yang berstatus sebagai karyawan kantoran biasa. Kenapa? Karena mereka memiliki kendali penuh atas waktu dan beban kerja mereka. Nah, semua fenomena ini juga didorong oleh adanya efek ledakan generasi baby boomers pada tahun 2010. Sekitar 78 juta jiwa dari generasi baby boomers ini mulai memasuki usia pensiun. Jumlah yang sangat banyak ini, ditambah dengan situasi ekonomi dunia yang penuh tantangan, akhirnya memicu fenomena penuaan tenaga kerja, di mana proporsi angkatan kerja di dunia saat ini mulai didominasi oleh usia lanjut. Lalu ada pun alasan utama yang membuat para lansia tetap memilih untuk bekerja. Mulai dari kondisi kesehatan fisik mereka yang dirasa masih prima, adanya komitmen psikologis yang kuat pada pekerjaan, hingga kecenderungan personal yang memang tidak suka atau tidak cocok dengan konsep masa pensiun yang pasif. Selain itu, mereka juga berpendidikan tinggi atau memiliki pasangan yang masih aktif bekerja, secara signifikan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menunda masa pensiunnya. Jika kita kaitkan dengan fungsi kognitif, terdapat hubungan timbal balik yang sangat menarik antara hubungan otak dan performa kerja. Kemampuan kognitif lansia sangat menentukan seberapa bagus performa kerja mereka. Di sisi lain, jenis pekerjaan yang menantang dan kompleks akan merangsang otak lansia agar tetap kritis, tajam, dan terhindar dari penurunan fungsi kognitif dini. Seringkali muncul stigma bahwa pekerja lansia itu tidak produktif. Padahal pekerja lansia memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan tenaga kerja muda. Pertama, angka absen kerja mereka jauh lebih rendah. Kedua, kasus kecelakaan kerja di lapangan juga terbukti lebih sedikit. Dan yang ketiga, tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan banyak lansia yang mengambil pekerjaan atau menjadi volunteer, bukan lagi demi mengejar materi semata, melainkan untuk menjaga produktivitas dan mempertahankan identitas diri mereka. Meskipun memiliki performa yang sangat baik, kita tidak bisa memungkiri adanya tantangan eksternal berupa stereotip negatif terhadap lansia di dunia kerja. Mereka seringkali dicap susah dilatih, kaku, atau sulit beradaptasi, kurang kreatif, hingga dianggap gagal teknologi atau gaptek. Stigma-stigma seperti inilah yang seringkali membatasi ruang gerak mereka. Terkait hal ini ada sebuah kutipan dari Henry Wadsworth Longfellow yang berbunyi, "The night hath not yet come, we are not quite cut off from labor by the falling of light. Some work remains for us to do and dare." Yang bermakna menjadi tua bukan berarti produktivitas dan semangat hidup harus berhenti. Masih banyak hal bermakna yang bisa dan berani dilakukan oleh para lansia. Lalu ada pun alasan utama pekerja menunda masa pensiun.
Sebanyak 44% didominasi oleh keinginan internal dari diri mereka sendiri untuk terus bekerja. Disusul 28% lansia yang masih menunggu dana pensiun terkumpul cukup. Kemudian 12% karena harus menunggu syarat kualifikasi pensiun dini terpenuhi. Ada 5% yang terpaksa bertahan karena tekanan atau tuntutan dari pemberi kerja. Dan sisanya sebanyak 2% memilih menunda pensiun mengikuti jejak teman, rekan kerja, ataupun pasangan mereka. Bagaimanakah proses penyesuaian diri para lansia pasca pensiun? Ternyata dinamika ini berbeda antara pria dan wanita. Bagi pria, mereka diketahui memiliki semangat atau moral yang tinggi di 2 tahun pertama masa pensiunnya. Dan biasanya kepuasan hari tua mereka akan jauh lebih matang jika mereka merencanakan masa tua tersebut bersama dengan istri mereka. Sementara bagi wanita, mereka cenderung merasa lebih bahagia jika memiliki pasangan yang juga sudah pensiun. Namun, mereka yang kurang bersiap menghadapi masa pensiun atau yang beresiko hidup sendiri seperti menjanda cenderung memiliki tingkat kepuasan hari tua yang lebih rendah. Keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada faktor pendukung adaptasi pensiun. Lansia akan lebih mudah beradaptasi jika kondisi kesehatan fisiknya prima, memiliki stabilitas finansial yang aman, mendapatkan dukungan sosial yang luas, memiliki tingkat pendidikan yang baik, serta memiliki kebahagiaan yang tinggi sejak masa pra-pensiun. Sebaliknya, kegagalan adaptasi biasanya dipicu oleh kondisi kesehatan yang buruk, hilangnya rutinitas harian yang terstruktur, serta rendahnya efikasi diri atau rasa percaya diri lansia terhadap kemampuannya. Untuk menjelaskan fenomena ini, kita bisa merujuk pada teori Fishbone mengenai jalur transisi pensiun. Ia menjelaskan bahwa pensiun bukanlah satu peristiwa tunggal yang statis, melainkan sebuah proses transisi yang dinamis. Dan jalurnya berbeda-beda bagi setiap individu. Ada lansia yang mengambil jalur mengurangi jam kerja di karir utamanya secara bertahap, ada yang mengambil pekerjaan baru setelah pensiun dari pekerjaan utama, ada yang beralih ke kegiatan volunteer, ada yang bergerak keluar masuk pasar kerja karena masih belum menemukan ritme yang pas, ada yang terpaksa pensiun dini karena kondisi kesehatan atau disabilitas yang memburuk, dan ada pula kelompok lansia yang dipecat atau menganggur, namun mereka akhirnya mendefinisikan kondisi tersebut secara psikologis sebagai masa pensiun. Untuk memperluas sudut pandang kita, mari kita cermati bagaimana kebijakan negara dan perbandingan angka kerja global berdasarkan studi di 21 negara. Secara umum, kebijakan negara di berbagai belahan dunia saat ini mulai memperketat tren pensiun dini yang sempat populer di tahun 70-an dan 80-an. Regulasi ini sengaja diperketat dengan tujuan strategis untuk memberikan ruang bagi pekerja muda serta menjaga stabilitas anggaran jaminan sosial negara agar tidak defisit. Jika kita melihat angka kerja global, rata-rata 33% orang berusia 60-an dan 11% orang berusia 70-an di dunia tercatat masih aktif bekerja. Di Amerika Serikat sendiri, ada sekitar 19% orang di usia 70 tahun yang terpantau belum pensiun. Setiap negara pun memiliki dinamika geografis dan budaya yang unik dalam memandang pensiun. Di Jepang misalnya, para lansia bekerja lebih lama dari ekspektasi awal mereka. Namun kabar baiknya, kerugian finansial yang mereka alami tidak seburuk yang ditakutkan. Di Prancis, karakteristik lansianya justru menjadi kelompok yang paling tidak tertarik untuk kembali bekerja setelah mereka mencicipi masa pensiun. Berbeda lagi dengan Turki dan Tiongkok. Lansia di sana mengalami tingkat stres tertinggi karena kehilangan rutinitas kerja dan belum siap secara mental ketika pendapatannya menurun.
Menariknya, pensiunan di Turki tercatat sebagai kelompok yang paling suka untuk bekerja kembali. Terakhir, di Jerman, Korea Selatan, dan Hong Kong, para lansia di sana justru menunjukkan tren yang berkebalikan. Mereka malah berharap bisa pensiun jauh lebih awal dibandingkan dengan generasi masa lalu. Setelah kita memahami bagaimana keterkaitan antara dunia kerja dan masa pensiun, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kesehatan mental pada masa dewasa akhir. Gangguan kesehatan mental yang pertama adalah depresi. Ada sebuah faktor penting di sini. Frekuensi depresi pada lansia secara umum sebenarnya tidak lebih rendah dari anak muda. Seringkali depresi pada lansia dipicu oleh masalah ekonomi yang sulit, keterbatasan fisik, atau kondisi mereka yang menjadi lebih religius di hari tua sebagai bentuk coping. Jika kita bedah berdasarkan pola usia dan gender, di masa muda, wanita memang diketahui lebih gampang mengalami depresi. Pada usia 50 hingga 60 tahun, angka depresi antara pria dan wanita cenderung seimbang. Namun, begitu memasuki usia 80 tahun ke atas, angka depresi pada wanita kembali melonjak tajam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor akumulasi disabilitas fisik, kepikunan, serta penurunan status ekonomi yang drastis. Dalam ranah klinis, depresi pada lansia seringkali disebut sebagai common cold atau flu biasa. Istilah ini dipakai karena depresi sering terjadi. Namun, sayangnya seringkali diabaikan dan dianggap sebagai proses penuaan yang wajar, sehingga menyerang siapa saja tanpa disadari. Ada beberapa prediktor utama atau pemicu depresi pada lansia. Di antaranya adalah sakit fisik atau kronis, kondisi disabilitas yang membatasi gerak, kehilangan pasangan hidup, kurangnya dukungan sosial di lingkungan sekitar, keterbatasan dalam melakukan aktivitas harian, serta meningkatnya kritik diri yang negatif. Dampak paling fatal dari depresi yang tidak ditangani ialah meningkatnya risiko bunuh diri. Lansia yang berusia 65 tahun ke atas menyumbang hampir 25% angka bunuh diri di Amerika Serikat. Profil yang paling rentan dan berisiko tinggi adalah lansia pria yang hidup sendirian, menderita sakit parah yang tidak kunjung sembuh, dan merasa telah kehilangan tujuan hidupnya. Selain gangguan afektif seperti depresi, lansia juga rentan mengalami gangguan neurologis atau fungsi otak. Yang utama adalah demensia dan Alzheimer. Demensia sendiri merupakan istilah payung untuk penurunan fungsi mental progresif akibat gangguan neurologis yang mengakibatkan hilangnya memori, disorientasi spasial, lupa pada keluarga, hingga ketidakmampuan mengurus diri sendiri. Risiko ini dialami oleh sekitar 23% wanita dan 17% pria pada usia 85 tahun ke atas. Jenis demensia yang paling umum, bersifat progresif, dan tidak dapat sembuh adalah Alzheimer. Jika kita melihat faktor resikonya, penuaan adalah faktor utama di mana risiko akan melipat ganda setiap 5 tahun setelah seseorang melewati usia 65 tahun. Selain itu, stres oksidatif akibat radikal bebas serta faktor genetik berupa mutasi gen apolipoprotein E atau APOE juga memegang peran besar dalam memicu kemunculan penyakit ini. Secara patologi kerusakan otak, penderita Alzheimer mengalami penyusutan otak yang ekstrim yang diakibatkan oleh 3 hal utama secara biologis. Pertama, adanya kekurangan kadar neurotransmitter asetilkolin yang berfungsi sebagai pengirim sinyal memori di otak. Kedua, terbentuknya plak amiloid berupa gumpalan protein di luar sel saraf. Ketiga, terbentuknya kekusutan serabut neurofiber di dalam sel saraf yang mengganggu aliran nutrisi otak. Hingga saat ini, metode pengobatan Alzheimer dilakukan dengan menggunakan obat-obatan berjenis cholinesterase inhibitors. Obat ini dirancang untuk meningkatkan kadar asetilkolin di otak
aset. Selanjutnya, jenis demensia kedua yaitu multi-infarct dementia. Berbeda dengan Alzheimer yang kerusakannya terjadi secara perlahan, multi-infarct dementia merupakan penurunan fungsi intelektual yang terjadi secara berkala atau mendadak akibat adanya penyumbatan aliran darah sementara atau berulang di arteri otak yang kita kenal sebagai stroke ringan. Gejala klinis yang khas dari gangguan ini meliputi munculnya rasa bingung, susah dalam berbicara atau artikulasi, kelumpuhan di salah satu sisi tubuh atau lumpuh sebelah, dan gangguan ini secara statistik lebih sering menyerang pria yang memiliki riwayat medis darah tinggi atau hipertensi. Selain demensia, gangguan sistem saraf kronis progresif lainnya yang sering dialami lansia ialah penyakit Parkinson. Penyakit ini ditandai oleh gejala motorik yang sangat keras, yaitu tremor otot atau gemetaran, tubuh yang kaku, gerakan yang menjadi sangat lambat, serta ekspresi wajah yang tampak kaku seperti topeng. Secara neurobiologis, penyebab utama dari Parkinson ini terjadi akibat adanya kerusakan atau penurunan sel saraf yang memproduksi neurotransmitter dopamin di area otak tengah, atau secara spesifik di bagian substansia nimbus. Ketika kadar dopamin ini anjlok, otak kehilangan kemampuannya untuk mengontrol gerakan otot tubuh. Untuk pengobatan Parkinson, pendekatan klinis yang umum digunakan adalah pemberian obat-obatan seperti L-Dopa dan dopamine agonist untuk merangsang produksi dopamin. Selain obat-obatan, terdapat intervensi bedah yang disebut deep brain stimulation atau DBS, yaitu sebuah operasi penanaman elektroda di dalam otak untuk mengirimkan impuls listrik yang dapat mereduksi gejala tremor pada pasien. Selain masalah kesehatan, lansia juga rentan menjadi korban kekerasan. Secara spesifik terjadi di lingkungan institusi seperti panti jompo atau rumah sakit. Bentuknya bisa berupa perlakuan kasar secara fisik, tindakan pemukulan, isolasi sepihak yang memutus hubungan lansia dengan dunia luar, hingga penyalahgunaan medis berupa pemberian obat penenang secara berlebihan demi membuat lansia menjadi penurut. Tantangan berikutnya adalah adanya ketakutan menjadi korban. Secara psikologis, banyak lansia yang mengalami kecemasan berlebih bahwa mereka akan menjadi korban kriminalitas, sehingga kecemasan ini membuat mereka menarik diri dan mengurung diri di dalam rumah. Namun, jika kita tinjau dari fakta empiris teoritis, secara statistik, lansia sebenarnya merupakan kelompok yang paling jarang menjadi korban kejahatan jika dibandingkan dengan kelompok usia muda. Tantangan berikutnya adalah ketakutan lansia menjadi korban. Secara psikologis, banyak lansia yang mengalami kecemasan berlebih bahwa mereka akan menjadi korban kriminalitas. Sehingga kecemasan ini membuat mereka menarik diri dan mengurung diri di dalam rumah. Namun, jika kita tinjau secara statistik, lansia sebenarnya merupakan kelompok yang paling jarang menjadi korban kejahatan jika dibandingkan dengan kelompok usia muda. Selain di ranah institusi, kekerasan juga marak terjadi di ranah domestik, yang dikenal sebagai kekerasan lansia. Tantangan berikutnya adalah ketakutan lansia menjadi korban. Secara psikologis, banyak lansia yang mengalami kecemasan berlebih bahwa mereka akan menjadi korban kriminalitas. Sehingga kecemasan ini membuat mereka menarik diri dan mengurung diri di dalam rumah. Namun, jika kita tinjau secara statistik, lansia sebenarnya merupakan kelompok yang paling jarang menjadi korban kejahatan jika dibandingkan dengan kelompok usia muda. Selain di ranah institusi, kekerasan juga marak terjadi di ranah domestik, yang dikenal sebagai kekerasan lansia. Data menunjukkan sekitar 6% lansia kedapatan mengalami kekerasan fisik, penelantaran emosional, hingga eksploitasi finansial. Dan yang paling miris, pelaku utamanya biasanya adalah anggota keluarga mereka sendiri, atau perawat yang seharusnya mendampingi mereka. Terakhir, kita melihat adanya ketimpangan layanan kesehatan mental bagi lansia,
Data menunjukkan hanya sekitar 2,7% lansia yang dapat mengakses layanan dari psikolog klinis. Mengapa angka ini sangat kecil? Karena dalam dunia praktisi, terdapat dua bias nyata di mana psikolog seringkali lebih menyukai klien yang memenuhi kriteria IFS, yaitu singkatan dari young, attractive, verbal, intelligent, dan successful. Berbanding terbalik dengan karakteristik lansia yang seringkali dicap sebagai kelompok, yaitu quiet, ugly, old, intelligent, and disease. Mereka seringkali dicap sebagai klien yang kaku dan susah untuk sembuh. Sekarang kita akan masuk ke materi religion, atau peran religiulitas atau spiritualitas pada masa lansia. Kita akan melihat bagaimana aspek ketuhanan menjadi fondasi kopi yang sangat kuat bagi mereka. Memasuki masa dewasa akhir, data empiris menunjukkan adanya peningkatan minat yang sangat signifikan dari para lansia terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Peningkatan ini mencakup intensitas aktivitas ibadah, doa pribadi secara privat, tingkat ketaatan terhadap aturan agama, hingga kenyamanan dalam melakukan meditasi. Bahkan dalam tatanan sosial, para lansia seringkali dipercaya untuk memegang posisi kepemimpinan agama yang sangat dihormati di komunitas mereka. Sebagai contoh nyata di gereja Katolik, para paus yang terpilih memimpin umat sedunia banyak yang penunjukannya justru terjadi pada usia mereka sudah matang, di rentang 80 tahunan. Menariknya, keterlibatan spiritual ini berkorelasi langsung terhadap kesehatan fisik melalui data penurunan resiko kematian. Sebuah studi pelacakan komprehensif selama 8 tahun yang dilakukan pada lansia keturunan Meksiko Amerika berusia 65 tahun ke atas menemukan fakta medis yang luar biasa. Lansia yang rajin menghadiri ibadah minimal seminggu sekali terbukti memiliki risiko kematian 32% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah beribadah sama sekali. Jika kita tinjau dari korelasi etnis dan ras, tingkat religiusitas, serta penggunaan agama sebagai strategi coping atau penyelesaian masalah psikologis di Amerika Serikat, secara statistik tercatat jauh lebih tinggi pada kelompok lansia kulit hitam, African American, dan lansia Hispanik atau Latino, jika dibandingkan dengan kelompok lansia kulit putih. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena adanya manfaat aktivitas spiritual yang sangat masif bagi tubuh dan pikiran lansia. Secara biologis dan psikologis, kedekatan dengan Tuhan terbukti efektif membantu lansia mengurangi kecemasan. Penurunan rasa cemas ini otomatis menurunkan produksi hormon stres di dalam tubuh mereka, yaitu hormon adrenalin dan kortisol. Ketika hormon stres ini menurun, dampaknya adalah penguatan pada sistem imun tubuh serta penurunan risiko penyakit jantung. Lebih dari sekedar kesehatan fisik, spiritualitas ini memberikan orientasi psikologis yang positif, membantu lansia mendapatkan makna hidup yang utuh hingga hari tua, memampukan mereka untuk ikhlas berdamai dengan takdir, mengatasi rasa takut eksistensial akan moralitas atau kematian, hingga pada akhirnya membimbing mereka untuk siap menghadapi akhir kehidupan dengan perasaan yang sangat tenang, penuh penerimaan dan damai. Pada chapter Social Emotional Development in Late Adulthood, saya akan membahas tentang Theories of Social Emotional Development, Personality, the Self and Society, dan Families and Social Relationships. Erikson's Theory membahas mengenai integrity versus despair, melibatkan refleksi atas masa lalu, baik menyusun penilaian yang positif maupun menyimpulkan bahwa hidup seseorang belum dijalani dengan baik. Integrity terjadi jika masa-masa sebelumnya telah teratasi dengan baik. Para lansia akan mengenang masa lalu dengan rasa puas, merasa bahwa hidup mereka bermakna dan telah dijalani dengan baik. Despair terjadi jika tahap-tahap sebelumnya berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan.
Refleksi dapat menimbulkan penyesalan, ketidakpuasan, atau perasaan bahwa hidup terasa hampa. Hasilnya, keseimbangan antara integrity versus despair bergantung pada seberapa berhasil seseorang melewati tahap-tahap perkembangan psikososial sebelumnya. Life review adalah suatu proses di mana orang lanjut usia merenungkan pengalaman, keputusan, dan hubungan mereka di masa lalu. Life review membantu individu menilai apakah hidup mereka telah bermakna dan memuaskan. Hasil yang positif atau integrity terjadi ketika refleksi menyoroti pencapaian, pertumbuhan, dan hubungan yang bermakna. Seseorang akan merasa kepuasan dan ketenangan. Hasil negatifnya atau despair terjadi ketika refleksi lebih menekankan penyesalan, peluang yang terlewatkan, atau konflik yang belum terselesaikan. Seseorang mungkin akan merasa tidak puas, kecewa, atau putus asa. Hubungannya dengan perkembangan adalah kualitas tinjauan kehidupan yang seringkali bergantung pada bagaimana tahap-tahap psikososial sebelumnya diselesaikan, atau penyelesaian yang positif berkontribusi pada tercapainya integritas, sedangkan yang negatif meningkatkan risiko putus asa. Reminiscence therapy adalah intervensi psikologis yang sering digunakan pada lansia. Terapi ini melibatkan pengingatan dan pembahasan mengenai pengalaman masa lalu, kenangan, dan peristiwa hidup. Tujuannya untuk meninjau kembali kehidupan mereka secara terstruktur, mendorong kesinambungan dan identitas dengan menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta mendukung penyelesaian tahap akhir Erikson dengan menumbuhkan refleksi yang positif. Benefits-nya adalah kesejahteraan emosional, stimulasi kognitif, hubungan sosial, dan rasa bermakna. Connection to life review-nya adalah bentuk tinjauan kehidupan yang dipandu yang memberikan dukungan terstruktur agar refleksi menjadi positif dan terapeutik. Activity theory. Older adults akan merasa lebih puas dan menua dengan lebih baik jika mereka tetap aktif, terlibat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Implikasinya adalah dengan mempertahankan peran dari masa dewasa pertengahan hingga masa dewasa lanjut meningkatkan kepuasan hidup. Jika perannya hilang, menemukan peran pengganti sangatlah penting. Socio-emotional selective theory. Older adults menjadi lebih selektif dalam memilih lingkaran pergaulan mereka. Karena mereka sangat menghargai kepuasan emosional, lansia seringkali menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang sudah mereka kenal dan dengan siapa mereka telah menjalin hubungan yang bermakna. Orang dewasa muda seringkali berfokus pada perolehan pengetahuan, perencanaan masa depan, dan jaringan sosial yang luas. Sedangkan orang dewasa yang lebih tua semakin menghargai kepuasan emosional, hubungan yang erat, dan pengalaman yang bermakna daripada memperluas lingkaran sosialnya. Older adults menginvestasikan energi pada hubungan yang lebih sedikit, namun lebih dalam. Mereka memilih kualitas daripada kuantitas, dan meningkatkan kesejahteraan emosional, membantu orang dewasa yang lebih tua mempertahankan afek positif dan mengurangi paparan terhadap interaksi negatif. Selektivitas yang disengaja ini menyebabkan orang lanjut usia mengurangi interaksi sosial mereka, namun mereka dapat memperoleh kepuasan yang lebih besar dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling berarti bagi mereka secara emosional. Selective optimization with compensation theory. Older adults beradaptasi dengan perubahan yang terkait dengan usia, dengan memfokuskan diri pada kelebihan yang dimiliki, mengoptimalkan kemampuan, dan mengatasi keterbatasan yang muncul. Selection adalah memilih dan memprioritaskan tujuan atau kegiatan yang paling penting. Optimization adalah menggunakan sumber daya, latihan, dan upaya untuk memaksimalkan kinerja di bidang-bidang yang telah dipilih. Dan compensation adalah mengembangkan strategi baru atau menggunakan alat bantu untuk mengimbangi penurunan kemampuan. Personality. Personality berkembang, dan beberapa sifat tertentu sangat mempengaruhi kualitas hidup serta umur panjang. 5 faktor utamanya adalah openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Changes with age. Conscientiousness seringkali meningkat dengan pengandalan impuls, keandalan, dan kepatuhan terhadap norma. Older adults cenderung lebih ramah dan lebih cermat daripada orang dewasa lebih muda. Neuroticism dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan dan hasil kesehatan. Conscientiousness berkaitan dengan umur yang lebih panjang dan kesehatan yang lebih baik, karena tingkat kesadaran diri yang rendah menandakan risiko kematian lebih dini. Neuroticism. Tingkat yang tinggi menandakan hasil yang lebih buruk, termasuk kematian lebih dini dan pengambilan keputusan yang buruk. Extraversion dan openness terkadang dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih tinggi,
meskipun temuan penelitian bervariasi. Positive effect and optimism. Older adults dengan pandangan hidup yang positif hidup lebih lama, karena perasaan negatif memperpendek usia hidup. The self and society. Self-esteem meningkat pada awal sampai pertengahan masa dewasa, mencapai puncaknya pada usia 50-60-an, lalu menurun pada usia 70-80-an. Pria umumnya melaporkan harga diri yang lebih tinggi hingga masa dewasa akhir ketika tingkatnya menjadi sama. Declining factors-nya termasuk kesehatan yang buruk, menjadi janda atau duda, dirawat di panti jompo, komitmen keagamaan yang rendah, dan sikap masyarakat yang negatif. Harga diri menjadi lebih stabil pada akhir masa remaja dan masa dewasa, tetapi kurang stabil pada masa dewasa akhir akibat perubahan hidup seperti kehilangan dan penyakit. Possible selves. Apa yang mungkin menjadi seorang, apa yang diharapkan menjadi, atau apa yang ditakuti akan menjadi. Younger atau middle adults berfokus pada pencapaian dan tujuan material. Older adults berfokus pada menjaga kesehatan, kemandirian, dan menghindari penurunan kondisi. Kegiatan yang berkaitan dengan harapan dikaitkan dengan umur yang lebih panjang dan kesejahteraan yang lebih baik. Older adults seringkali memiliki harapan dan ketakutan baru, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Self-acceptance. Older adult menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap diri mereka di masa lalu dan penekanan yang lebih rendah pada diri ideal atau di masa depan. Self-control. Banyak lansia melaporkan merasa mampu mengendalikan hidup mereka, bahkan lebih dari orang dewasa parubaya di beberapa negara. Strateginya ada assimilative control declines atau mengubah situasi untuk mencapai tujuan, dan accommodating control increases atau menyesuaikan tujuan agar sesuai dengan keadaan. Self-control merupakan yang paling rendah pada fungsi fisik bagi orang lanjut usia. Sementara, individu yang lebih muda lebih banyak mengalami kesulitan di bidang sosial. Older adults in society. Stereotyping older adults. Ageism. Prasangka terhadap orang lain karena usia mereka, terutama prasangka terhadap lansia. Common stereotypes. Older adults seringkali secara tidak adil dipandang tidak mampu berpikir jernih, belajar menikmati keintiman, berkontribusi kepada masyarakat, atau bekerja. Consequences-nya, social exclusion, workplace discrimination, internalized stereotypes, dan health impact, yaitu stereotip negatif tentang penuaan terkait dengan penurunan kemampuan pendengaran seiring waktu. Forms of ageism. Yang paling umum adalah sikap tidak hormat diikuti oleh asumsi tentang kelemahan fisik atau penyakit. Positive change. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang hidup lebih lama, upaya untuk meningkatkan cerita, kondisi kehidupan, dan pengaruh politik, para lansia pun semakin gencar dilakukan. Policy issues in an aging society. Status of the economy. Older adults sering dicap sebagai hanya konsumen. Namun, banyak di antara mereka yang masih aktif bekerja, terutama mereka yang berusia 55 hingga 64 tahun. Economic crisis impact. Dana pensiun anjlok tajam selama masa resesi, sehingga membuat banyak lansia rentan secara finansial. Savings problem. Rendahnya tingkat tabungan di kalangan orang dewasa di Amerika Serikat memperparah tekanan finansial yang dihadapi para lansia. Healthcare. Rising costs. Older adults menyumbang sekitar sepertiga dari pengeluaran kesehatan di Amerika Serikat, meskipun jumlahnya hanya 12% dari populasi. Medicare. Menyediakan asuransi bagi orang dewasa berusia 65 tahun ke atas, namun Amerika Serikat memiliki keunikan karena menawarkan cakupan berdasarkan usia, bukan layanan kesehatan universal. Chronic Illness Challenge. Sistem medis masih berorientasi pada penyembuhan, sementara lansia seringkali membutuhkan perawatan jangka panjang untuk kondisi yang kronis. Home-based care. Rumah semakin menjadi pusat pengelolaan penyakit kronis, yang membutuhkan kerjasama antara dokter, perawat, pasien, dan keluarga. Elder care. Perawatan fisik dan emosional bagi anggota keluarga yang lebih tua. Generational inequity. Pandangan bahwa orang lanjut usia menerima sumber daya yang tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi generasi yang lebih muda. Income. Poverty link. Berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk.
tingkat kebugaran yang lebih rendah, serta risiko kematian dini yang lebih tinggi. Living arrangements. Reality versus stereotype. Hampir 95% lansia tinggal di masyarakat dan bukan di panti jompo. Dengan 2/3 tinggal bersama keluarga dan 1/3 tinggal sendirian, terutama perempuan janda. Tinggal sendirian tidak selalu berarti kesepian. Banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan ikatan sosial yang kuat. Teknologi. Older adults merupakan kelompok pengguna internet yang pertumbuhannya paling pesat. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu daring dibandingkan orang dewasa yang lebih muda, seringkali untuk mengakses email dan informasi kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lansia dapat berhasil mempelajari teknologi baru, sehingga menantang stereotip mengenai ketidakmampuan teknologi. Married older adults. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa lanjut usia seringkali melaporkan tingkat kepuasan perkawinan yang lebih tinggi daripada orang dewasa parubaya, karena mereka merasa pasangan mereka kurang menunjukkan sikap permusuhan. Adaptations. Retirement requires lifestyle adjustment, seperti suami beralih dari pencari nafkah menjadi penolong dalam urusan rumah tangga. Istri beralih dari ibu rumah tangga tunggal menjadi mitra dalam tugas-tugas bersama. Pasangan harus menghadapi penuaan, penyakit, dan kehilangan yang tak terhindarkan. Benefits-nya, older adults yang menikah atau memiliki pasangan cenderung lebih bahagia, hidup lebih lama, dan memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Divorced and remarried older adults. Consequences. Perceraian di usia lanjut dapat melemahkan ikatan kekeluargaan, mengurangi stabilitas finansial, terutama bagi wanita, dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Remarriage. Meningkatnya angka perceraian di usia harapan hidup yang lebih panjang telah menyebabkan lebih banyak pernikahan kembali. Beberapa orang menghadapi tekanan sosial atau penolakan, misalnya dari anak-anak yang sudah dewasa. Orang tua atau orang tua tiri yang menikah kembali seringkali memberikan dukungan yang lebih sedikit kepada anak tiri dibandingkan dengan pernikahan pertama. Cohabiting older adults. Dulu jarang terjadi, kini 3% lansia hidup bersama tanpa menikah, dengan angka yang diperkirakan akan meningkat di kalangan generasi baby boomer. Seringkali demi kebersamaan, bukan pernikahan, terkadang karena alasan finansial, seperti untuk menghindari kewajiban perawatan yang mahal. Older adults yang tinggal bersama melaporkan hubungan yang lebih stabil dibandingkan pasangan muda yang tinggal bersama, meskipun lebih sedikit di antara mereka yang berencana menikah. Beberapa studi menunjukkan tidak ada perbedaan dengan pasangan yang menikah, sementara yang lain menunjukkan tingkat depresi yang lebih tinggi. Romance and sex in older adults relationship. Reality versus stereotype. Berlawanan dengan stereotype, banyak lansia yang berkencan dan mempertahankan kehidupan romantisnya. In sexuality, ekspresinya mungkin bergeser ke arah keintiman, sentuhan, dan belayan. Banyak di antara mereka yang tetap aktif secara seksual jika dalam kondisi sehat. Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bahwa 40% wanita dan 78% berusia 75-85 tahun memiliki pasangan seksual tetap. Pengobatan disfungsi ereksi telah meningkatkan aktivitas seksual di kalangan pria lanjut usia. Companionship seringkali menjadi lebih penting daripada performa seksual, dengan keintiman lebih diutamakan daripada kemampuan fisik. Parent-child relationship in later life. Hubungan-hubungan ini terbentuk oleh pengalaman jangka panjang, kenangan, dan ikatan keluarga. Older adults yang memiliki anak lebih sering menjalin kontak dengan kerabat dibandingkan mereka yang tidak memiliki anak. Gender differences. Adult daughters jauh lebih cenderung memberikan perawatan dibandingkan anak laki-laki, karena anak perempuan 3 kali lebih cenderung membantu dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan, mandi, dan berpakaian. Adult sons kurang terlibat dalam pemberian perawatan, meskipun mereka mungkin berkontribusi dengan cara lain, seperti dukungan finansial, dan bantuan sesekali. Multi-generational families. Pada awal abad ke-20, keluarga 3 generasi merupakan hal yang umum. Namun, saat ini, keluarga 4 generasi semakin umum, seperti kakek nenek juga menjadi buyut. Convoy model of social relations. Older adults terintegrasi dalam jaringan dukungan, baik dalam memberikan maupun menerima bantuan. Roles of adult child. Coordination and monitoring. Adult child mengatur perawatan di panti jompo, layanan medis, urusan keuangan, hingga bantuan pemerintah. Direct assistance. Mereka membantu berbelanja,
transportasi, pekerjaan rumah tangga, dan pembayaran tagihan. Daily living support. Adult child bagi orang tua penyandang disabilitas, anak-anak yang sudah dewasa dapat memberikan perawatan secara langsung. Relationship qualities. Positive changes. Meskipun orang tua menghadapi masalah kesehatan, banyak di antara mereka yang melaporkan hubungan yang semakin membaik dengan anak-anak mereka. Ambivalence. Hubungan tersebut seringkali memadukan cinta, nilai-nilai bersama, dan saling membantu dengan konflik, pengabaian, atau stres yang dialami pengasuh. Factors increasing ambivalence. Hubungan dengan mertua, kesehatan orang tua yang buruk, serta hubungan orang tua anak yang tegang pada masa-masa sebelumnya. Real life implications. Caregiver stress. Anak-anak yang sudah dewasa, terutama anak perempuan, mungkin mengalami tekanan emosional dan fisik. Family dynamics. Perceraian, pernikahan kembali, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menambah kompleksitas peran sebagai pengasuh. Policy needs. Sistem dukungan bagi keluarga yang berperan sebagai pengasuh sangat penting untuk mengurangi stres dan menjaga ikatan orang tua anak yang sehat. Great grandparenting. Emergence. Longevity shift. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, keluarga yang terdiri dari 4 generasi kini menjadi hal yang umum, dibandingkan dengan keluarga 3 generasi yang lazim pada awal abad ke-20. Role of great grandparents. Mereka berperan sebagai pencatat sejarah keluarga, meneruskan kisah-kisah asal-usul, prestasi, perjuangan, dan perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran mereka memperkuat kesinambungan dan identitas dalam keluarga. Real life implication. Family identity. Great grandparents membantu generasi muda memahami akar sejarah mereka. Social integration. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu langsung, keterlibatan mereka dapat mengurangi rasa kesepian dan tekanan batin. Generational bridges. Mereka mewakili kesinambungan antar generasi menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Friendship. Early versus late adulthood. Masa dewasa awal, jaringan pertemanan meluas seiring terbentuknya hubungan sosial yang baru. Masa dewasa akhir, persahabatan baru yang terjalin semakin sedikit, tetapi persahabatan yang sudah terjalin erat dan mapan menjadi lebih dihargai. Beberapa orang dewasa lanjut usia mencari teman baru setelah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seperti kematian pasangan. Laura Cartensen pada tahun 1998 melihat orang dewasa lanjut usia lebih memprioritaskan teman dekat daripada kenalan baru. Kepuasan berasal dari memiliki beberapa orang yang dekat dan terpercaya dalam jaringan mereka. Friendship benefits. Hubungan pertemanan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kesehatan mental dibandingkan ikatan keluarga. Lansia yang hanya mengandalkan hubungan dengan keluarga cenderung lebih sering menunjukkan gejala depresi. Orang dewasa berusia 75 tahun ke atas yang memiliki hubungan pertemanan yang erat cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal dunia dalam rentang waktu 7 tahun, terutama pada wanita. Lansia yang belum menikah dan memiliki jaringan pertemanan yang luas memiliki kondisi fisik dan psikologis yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki jaringan pertemanan yang terbatas. Theoretical connections. Seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih selektif, lebih memilih untuk membangun hubungan yang bermakna secara emosional daripada menjalin jaringan sosial yang luas. Persahabatan merupakan bagian dari konvoi yang mendukung dan menemani seseorang sepanjang hidupnya, memberikan keintiman emosional, persahabatan, dan integrasi dalam komunitas. Real life implications. Persahabatan berfungsi sebagai pelindung terhadap rasa kesepian, terutama bagi lansia yang telah menjalani janda atau duda maupun yang belum nikah. Persahabatan memberikan kedekatan emosional dan rasa memiliki dalam komunitas, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya dipenuhi hanya oleh ikatan keluarga. Menjaga persahabatan dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan mental, kepuasan hidup, dan bahkan kelangsungan hidup pada masa tua. Social support and social integration. Social support. Setiap individu menjalani kehidupannya dikelilingi oleh jaringan orang-orang yang saling memberikan dan menerima dukungan. Benefits for older adults berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, mengurangi gejala penyakit dan mendukung perawatan diri, berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih rendah dan memungkinkan yang lebih kecil untuk dirawat di panti jompo, serta berkaitan dengan angka kematian yang lebih rendah. Sources of support.
Lansia yang sudah menikah cenderung kurang bergantung pada dukungan formal. Anggota keluarga seringkali menjadi sumber dukungan utama, dan teman-teman juga memainkan peran penting dengan menawarkan persahabatan dan kedekatan emosional. Social integration. Lansia seringkali mengurangi kontak dengan orang-orang di luar lingkaran terdekat dan lebih memusatkan perhatian pada hubungan yang positif secara emosional dengan teman dekat dan keluarga, consistent with socio-emotional selectivity theory. Lansia melaporkan tingkat kesepian yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa yang lebih muda, sebagian karena penerimaan dan jaringan selektif. Namun, kualitas pernikahan sangat memengaruhi kesepian. Kurangnya dukungan emosional, komunikasi yang buruk, atau penyakit pasangan meningkatkan kesepian emosional dan sosial. Altruism and volunteering. Challenging the stereotype. Common misconception-nya, older adults sering dianggap sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai pihak yang memberikan bantuan. Realitinya, penelitian menunjukkan bahwa membantu orang lain memberikan manfaat bagi para lansia itu sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Research. Sense of usefulness. A 12-year study menemukan bahwa lansia yang rasa berguna mereka semakin menurun memiliki risiko kematian dini yang lebih tinggi. Volunteering and health. Berkaitan dengan penurunan tingkat kelemahan fisik. Membantu orang lain menurunkan hormon stres sehingga meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan kekebalan tubuh. Longevity. Pasangan yang melaporkan sering membantu orang lain memiliki kemungkinan setengah lebih kecil untuk meninggal dalam 5 tahun dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Global perspective. Sebuah penelitian terhadap 21.000 orang dewasa usia 50 hingga 79 tahun di 21 negara menemukan bahwa sepertiga diantaranya menjadi sukarelawan, seringkali dengan menghabiskan setidaknya setengah hari per minggu untuk kegiatan tersebut. Patterns of volunteerism. Aktivitas sukarela mencapai puncaknya pada masa dewasa pertengahan, sedikit menurun pada masa dewasa akhir, namun lansia paling mungkin menjadi sukarelawan selama 100 jam atau lebih setiap tahun. Hampir setengah kegiatan sukarela yang dilakukan lansia dilakukan melalui organisasi keagamaan. Mereka yang aktif menjadi sukarelawan secara intensif selama bertahun-tahun dan yang pasangannya juga menjadi sukarelawan, paling kecil kemungkinannya untuk berhenti. Orang yang tidak menjadi sukarelawan lebih mungkin untuk memulainya jika pasangannya menjadi sukarelawan. Positive outcomes of volunteering. Lebih dari 30% lansia yang mengikuti program sukarela melaporkan bahwa kondisi mereka jauh lebih baik berkat kegiatan sukarela tersebut. Hampir 60% mengatakan bahwa keluarga mereka mendapat manfaat dari keterlibatan mereka. Di Jepang, lansia yang memberikan lebih banyak bantuan memiliki kesehatan fisik yang lebih baik, dan kegiatan sukarela memberikan aktivitas yang konstruktif, peran yang produktif, integrasi sosial, serta peningkatan rasa makna dan tujuan hidup. Hubungan teoritis. Activity theory. Tetap aktif dan terlibat akan meningkatkan kepuasan hidup serta mendukung proses penuaan yang sukses. Socio-emotional selective theory. Kegiatan sukarela memupuk hubungan yang bermakna secara emosional, sejalan dengan preferensi lansia yang lebih mengutamakan kualitas hidup daripada kuantitas dalam hubungan. Generativity Erikson. Membantu orang lain mencerminkan keinginan untuk meninggalkan warisan dan berkontribusi melampaui diri sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang etnis, gender, dan culture. Pertama, saya akan membahas tentang etnis. Lansia dari kelompok etnis minoritas, terutama keturunan Afrika, Amerika, dan Latino, menghadapi tantangan hidup yang jauh lebih berat di masa tua mereka. Berdasarkan statistik, proporsi mereka di dalam angka kemiskinan sangatlah timpang dan tinggi dibandingkan dengan warga mayoritas. Maka dari itu, ada beberapa dampak yang akan kita bahas. Yang pertama, adanya fenomena bahaya ganda atau double jeopardy, di mana lansia etnis minoritas itu terjebak dalam pusaran diskriminasi ganda. Mereka tidak hanya menjadi korban dari diskriminasi usia karena mereka sudah tua, tetapi juga tetap menjadi korban diskriminasi ras yang sudah mereka alami sepanjang hidup mereka. Studi terhadap lebih dari 4.000 lansia mengonfirmasi bahwa kelompok etnis Afrika Amerika merasakan tingkat diskriminasi yang lebih tinggi daripada kelompok putih non-Latina. Lalu yang kedua ada kemunduran multi aspek,
khususnya pada bidang kesehatan dan ekonomi, yaitu tingkat kekayaan dan kesehatan finansial para lansia minoritas merosot jauh lebih cepat. Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh sakit, namun secara ironis memiliki akses yang lebih rendah untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Lalu yang ketiga, ada ketimpangan struktural sepanjang hayat, yaitu kondisi buruk di masa tua ini merupakan akumulasi dari masa lalu mereka yang memiliki riwayat pendidikan yang rendah, angka pengangguran yang tinggi, serta kondisi lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Akibatnya, mereka memiliki harapan hidup yang lebih pendek. Bahkan banyak pekerja minoritas yang meninggal sebelum mencapai usia kelayakan untuk menerima jaminan sosial dan bantuan medis. Padahal sepanjang usia produktifnya, gaji mereka tuh telah dipotong untuk berkontribusi pada program tersebut. Selanjutnya, ada coping mechanism. Coping mechanism yang pertama ada extension of family network, yaitu membantu memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan dukungan emosional bahwa mereka dicintai. Dari extension of family network, ada dua aspek. Yang pertama ada aspek praktis dan keberlangsungan hidup, yaitu lansia minoritas seringkali kekurangan penunjang finansial dan tidak mendapatkan manfaat social security yang memadai. Dari perluasan jaringan keluarga atau extension of family networks yang melibatkan cucu, keponakan hingga kerabat jauh, dapat membantu mereka untuk saling berbagi sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan pada saat sakit. Lalu aspek yang kedua ada aspek psikologis, yaitu hubungan kekeluargaan yang erat ini memberikan lingkungan yang sportif secara konstan. Hal ini menumbuhkan sense of being loved atau perasaan bahwa mereka dicintai dan dihargai. Perasaan ini bertindak sebagai penangkal psikologis terhadap dampak buruk dari pengasingan sosial dan penolakan yang mereka terima dari masyarakat luas. Lalu ada coping mechanism yang kedua, yaitu the role of community churches, yaitu bagi lansia Afrika, Amerika, dan Latino, institusi keagamaan lokal bukan sekedar tempat ibadah, melainkan pusat kehidupan komunitas yang menyediakan 3 kebutuhan psikososial utama. Kebutuhan psikososial yang pertama ada meaningful social participation, yaitu ketika ruang publik atau dunia kerja formal menolak atau meminggirkan para lansia ini karena usia dan ras mereka. Namun, gereja justru menyambut dan memberikan peran aktif, misalnya seperti menjadi pengurus, penasihat, atau pemimpin kegiatan. Lalu yang kedua ada feelings of power, yaitu di luar sana mereka mungkin merasa tidak berdaya atau powerless, akibat diskriminasi sistemik dan kemiskinan. Namun, di dalam lingkungan gereja mereka diberikan otoritas. Suara mereka didengar dan dihormati oleh generasi yang lebih muda. Lalu, kebutuhan psikososial yang terakhir yaitu sense of internal satisfaction, yaitu aktivitas spiritual dan dukungan spiritual dari sesama jemaat, memberikan ketenangan eksistensial, membantu mereka memaknai penderitaan hidup dengan cara yang positif, serta memperkuat harapan di masa tua. Lalu, coping mechanism yang terakhir ada residential concentration, yaitu kecenderungan kelompok minoritas untuk tinggal berkumpul di wilayah atau lingkungan geografis yang sama, juga menciptakan keuntungan coping mechanism tersendiri. Yaitu yang pertama ada sense of belonging, yaitu rasa memiliki dan diterima, tinggal di lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, sejarah, dan nasib yang sama membuat lansia merasa aman dan nyaman. Mereka tidak perlu terus-menerus merasa waspada atau terancam oleh tatapan diskriminasi. Lalu yang kedua ada sistem pendukung alami seperti akrab dan gotong royong, yaitu konsentrasi pemukiman ini mempermudah terciptanya interaksi harian secara informal. Tetangga di sekitar pemukiman berfungsi layaknya keluarga kedua yang siap sedia memberikan bantuan logistik atau sekedar teman mengobrol. Ini sangat penting bagi kesehatan mental lansia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gender. Dari gender sendiri, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, adanya pergeseran karakteristik gender. Beberapa ahli perkembangan mencatat adanya penurunan sifat feminim pada wanita dan penurunan sifat maskulin pada pria. Data menunjukkan pria lansia cenderung bertransformasi menjadi lebih feminin atau lebih peka, mengayomi, dan sensitif. Namun, uniknya, wanita lansia tidak otomatis berubah menjadi lebih maskulin atau asertif atau dominan. Saat lansia, pria cenderung mengalami penurunan maskulinitas dan bertransformasi menjadi lebih mengayomi, serta sensitif. Hal itu terjadi karena setelah lepas dari tekanan persaingan dunia kerja, mereka lebih bebas untuk mengekspresikan sisi emosional dan fokus merawat hubungan keluarga.
Sedangkan wanita, lansia tidak serta-merta menjadi maskulin ketika sifat feminim mereka menurun. Mereka cenderung mempertahankan sifat ekspresif dan sosialnya sembari berfokus pada ketahanan diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cohort effects, yaitu cohort ini didefinisikan sebagai sekelompok orang yang lahir pada titik waktu sejarah yang sama dan dengan demikian berbagi pengalaman sosiohistoris yang serupa sepanjang hidup. Cohort effect sangat krusial untuk dipertimbangkan, khususnya pada area seperti peran gender lansia. Karena perubahan peran gender tidak boleh hanya dilihat sebagai dampak murni dari pertambahan usia, namun juga harus dilihat dari faktor sosio-historis atau kapan generasi tersebut lahir dan dibesarkan. Apa yang tampak seperti perubahan karena usia bisa jadi merupakan karakteristik khas dari generasi atau angkatan tertentu. Sebagai contoh, saya akan jelaskan perbedaan parenting style pada lansia zaman dulu dan saat ini. Kalau lansia pada zaman dulu itu, mereka tuh cenderung memiliki pandangan bahwa mendidik anak itu harus disiplin. Terus juga mereka merasa tabu gitu untuk membicarakan hal-hal sensitif dan komunikasinya juga cenderung satu arah. Sedangkan kalau misalkan kohort lansia pada masa sekarang atau zaman sekarang itu mulai menerapkan gaya pengasuhan yang lebih demokratis. Mereka juga lebih terbuka nih pada diskusi, terus juga mendukung kesehatan mental cucunya. Dan tidak canggung mengekspresikan kasih sayang secara verbal, seperti mengatakan nenek sayang kamu gitu atau memeluk. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahaya ganda atau double jeopardy yang tadi sempat saya mention di awal, yaitu lansia etnis minoritas itu menghadapi bahaya ganda berupa pusaran diskriminasi usia dan diskriminasi ras. Di masa tua, mereka tidak hanya dipikirkan karena dianggap sudah tidak produktif secara usia, tetapi juga tetap memikul beban bias rasial yang telah mengakar sepanjang hidup mereka. Akibatnya, kekayaan dan kesehatan mereka merosot jauh lebih cepat daripada lansia kulit putih non-Latino. Begitu juga dengan lansia pada umumnya atau kulit putih non-Latino yang juga mengalami atau mendapatkan diskriminasi usia dan diskriminasi gender. Wanita lansia tuh seringkali menghadapi marginalisasi ekonomi sekaligus devaluasi sosial di masyarakat yang cenderung memuja kemudaan fisik perempuan. Selain adanya bahaya ganda, ada juga bahaya 3 lapis atau triple jeopardy, di mana kelompok yang berada dalam posisi paling rentan dan mengalami tekanan paling ekstrim adalah lansia perempuan kulit berwarna atau dari etnis minoritas. Mereka menghadapi triple jeopardy, yaitu interseksionalitas atau tumpang tindih dari 3 diskriminasi sekaligus, yaitu diskriminasi usia karena usia mereka yang sudah tua, yang kedua diskriminasi gender karena gender mereka adalah perempuan, dan yang terakhir adalah diskriminasi ras karena ras atau etnis mereka yang minoritas. Namun, terlepas dari tekanan tersebut, wanita lansia etnis minoritas secara historis menunjukkan kemampuan adaptasi, ketahanan, tanggung jawab, dan keterampilan coping yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kultur atau budaya. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang 3 pilar kehidupan yang baik atau the good life. Dari 3 pilar ini, yang pertama ada kesehatan, yaitu merupakan fondasi fungsional tubuh dan mental. Bukan sekedar bebas dari penyakit, pilar ini tuh mencakup kemampuan lansia untuk tetap mandiri, aktif dan produktif melalui gaya hidup sehat serta dukungan kemajuan medis. Lalu yang kedua ada keamanan, yaitu mencakup kepastian finansial seperti dana pensiun atau ketunjangan, untuk memenuhi kebutuhan hidup serta keamanan lingkungan tempat tinggal yang ramah lansia agar terhindar dari stres kronis. Lalu yang terakhir ada dukungan kekerabatan, yaitu berfokus pada kualitas jaringan sosial dari keluarga besar, teman, atau komunitas. Pilar ini memberikan bantuan praktis sekaligus pemenuhan emosional agar lansia merasa dicintai dan memiliki rasa memiliki atau sense of belonging. Lalu selanjutnya ada 7 indikator status tinggi lansia dalam budaya. Indikator yang pertama adalah mereka memegang dan menguasai pengetahuan atau kearifan yang berharga.
Yang kedua, mereka mengendalikan sumber daya utama keluarga maupun komunitas, misalnya seperti tanah, harta, atau hak keputusan. Yang ketiga, masyarakat mengizinkan dan memfasilitasi mereka untuk tetap produktif melakukan fungsi yang berguna selama mungkin. Yang keempat, ada kesinambungan peran sepanjang rentang hidup mereka, atau tidak mendadak kehilangan peran saat tua. Yang kelima, perubahan peran karena usia justru memberikan mereka tanggung jawab, otoritas, dan posisi sebagai penasihat yang lebih besar. Yang keenam, struktur keluarga besar menjadi norma di budaya tersebut, dan lansia menyatu erat di dalamnya. Dan yang terakhir, budaya masyarakat bersifat kolektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang successful aging, yaitu paradigma modern dalam psikologi perkembangan telah beralih dari yang dulunya hanya fokus pada kemunduran fisik atau aspek negatif menjadi fokus pada potensi dan optimisme masa tua atau aspek positif. Yang pertama itu ada pemeliharaan kemampuan fisik dan mental. Banyak lansia yang tetap kokoh dan sehat. Kemampuan tubuh dan kognitif terbukti dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan melalui kombinasi diet yang tepat, gaya hidup yang aktif, stimulasi mental yang fleksibel, kemampuan coping-nya positif, serta jaringan sosial yang suportif. Berkat kemajuan medis, lansia yang mengidap penyakit kronis sekalipun tetap bisa hidup aktif dan konstruktif. Lalu yang kedua ada gaya hidup aktif versus penarikan diri. Aktivitas adalah kunci utama dari successful aging. Lansia yang rajin berolahraga, menghadiri pertemuan perkumpulan, aktif di kegiatan keagamaan atau seperti gereja, dan rutin melakukan perjalanan, terbukti memiliki kualitas atau kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan lansia yang memilih mengisolasi diri dari masyarakat. Tiga, ada strategi selektivitas, optimasi, dan kompensasi. Lansia yang sukses mampu mengelola emosinya secara selektif, memaksimalkan pilihan terbaik yang masih bisa mereka lakukan, dan secara efektif mencari alternatif atau kompensasi untuk menutupi kehilangan atau keterbatasan fisik atau mental yang muncul akibat penuaan. Lalu yang terakhir adalah peran krusial efikasi diri atau self-efficacy, di mana self-efficacy ini didefinisikan sebagai persepsi seseorang bahwa ia memiliki kendali atas lingkungan sekitarnya dan mampu menciptakan hasil yang positif. Yang pertama, di panti jompo, lansia yang diberi ruang untuk mengendalikan keputusannya sendiri memiliki tingkat kesehatan dan umur panjang yang lebih baik. Lalu yang kedua, penelitian pada orang-orang yang mencapai usia di atas 100 tahun membuktikan bahwa rasa bahagia mereka yang sangat tinggi bersumber langsung dari kombinasi antara self-efficacy dan sikap hidup yang optimis. Sekian dari kami, terima kasih.